Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat selalu ya. Saudara, kali ini bersama saya Isa Wahyudi, akrab dipanggil dengan Ki Demang. Ya. Hadir dalam acara Bincang Konstruktif. Bincang-bincangnya konsultan kreatif. Kali ini saudara, saya akan ditemani oleh Bapak Dr. Edi Wiono, spesial ahli lingkungan, auditor lingkungan hidup, gitu ya. Dan banyak hal yang akan kita bahas tentang lingkungan. Nah, saudara, bincang-bincang konsultan kreatif ini memang ditujukan bagi para konsultan, para pengambil kebijakan, para generasi-generasi yang memunculkan ide-ide kreatifnya untuk kita perbincangkan tentang karya-karyanya, ide dan gagasannya melalui bincang konstruktif, bincang konsultan kreatif. Nah, hadir bersama kita Bapak Edi Wiono, ini adalah doktor lingkungan ya, dari UGM, S1, S2-nya juga teknik lingkungan dari ITS, luar biasa. Bapak Dr. Edi Wiono ini tinggalnya di Surabaya. Beliau adalah owner, direktur utama ya PT Alam Lestari Konsultan gitu ya. Tepatnya di daerah Rungkut, Surabaya sanalah. Nanti siapa saja bisa berkunjung ke kantor beliau kalau mau konsultasi tentang masalah lingkungan. Ya memang bidang keahliannya beliau adalah konsisten nih, teknik lingkungan, ya penyusunan AMDAL, auditor lingkungan. Nah, itu memang makanannya sehari-hari. Nah, tapi kita tidak membicarakan tentang lingkungan secara keseluruhan. Kita akan membicarakan tentang hal-hal yang spesifik. Salah satunya adalah menyangkut soal sampah. Bagaimana sampah ini bisa menjadi berkah. Kira-kira begitulah. Ya, kebetulan Pak Edi Wiono ini memang beliau adalah Ketua DPP Pertalindo Jawa Timur, jadi perkumpulan tenaga ahli lingkungan ya Indonesia, dan anggota Dewan Kehormatan dan Etika Pertalindo. Tidak kalah menarik adalah beliau adalah pengurus DPP Inkindo. Karya-karyanya Pak Edi ini luar biasa ya sebenarnya. Jadi ada yang paling menarik itu adalah membuat briket sampah gitu ya, yang menjadi bahan bakal alternatif di beberapa kota dan sudah dipraktekkan. Itu karya. Konteksnya adalah karya yang kemudian terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi selain itu nyusun di banyak AMDAL tentang TPA gitu ya, Supit Urang, Tabalong ya, dan lain sebagainya. Di Bali juga banyak nyusun AMDAL yang berkaitan tentang TPA. Kira-kira begitulah. Jadi ada alat juga yang kemudian beliau ciptakan yang namanya self burning incinerator for incinerator lah. Itu intinya di situ, saya kurang tahu, nanti kita dalami. Kita sapa beliau. Pak Edi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Edi. Waalaikumsalam, gitu Mang. Iya, lama jumpa ya Pak Edi ya. Baik Pak Demang. Ya, kita ini kan dulu sering jalan-jalan ya. Ini terakhir kita jalan-jalan kemana ya Pak Edi ya? Ya, kita ketemu terakhir waktu jalan-jalan di Korea dengan teman-teman Inkindo. Oh, Korea Utara ya? Iya. Iya, saya sampai lupa waktu itu. Saya bingung ambil uang di ATM. Saya nggak paham gimana caranya. Nah, Pak Edi ini yang membantu itu gitu loh. Iya gitu ya. Uangnya kurang terus kemudian ditalangi Pak Edi. Matur nuwun, masih ingat ya, masih ingat. Kotanya bersih ya di waktu itu ya di Korea Utara Pak Edi ya. Sangat bersih sekali dan kita sempat lihat itu Pak Edi. Semacam alat angkut sampah terus kemudian diolah di tempat begitu ya Pak Edi ya? Iya. Sempat kita memvideo itu ya Pak ya? Langsung, wah luar biasa. Nah Pak Edi, kita ini kan ya karena memang kita pernah lihat soal sampah kok kemudian teknik pengolahannya seperti itu, dan kita sempat tercengang ya lihat langsung gitu ya. Waktu itu kan di pagi hari ya waktu itu ya. Pagi hari atau malam hari ya, tercengang melihat saat itu. Nah ini sebenarnya sampah-sampah
di Indonesia ini bagaimana nih Pak Edi? Terima kasih Di Kemang sudah mengundang saya untuk hadir di bincang-bincang konstruktif ini. Jadi bicara masalah sampah, saya kira kalau di Indonesia ini masih perlu banyak hal yang kita perbaiki ya. Potensi sampah saya kira cukup besar di Indonesia. Namanya di kota-kota besar kayak Surabaya itu mencapai 2.200-an ton itu per hari. Kemudian kalau di Denpasar dan sekitarnya atau kita sebut dengan Sarbagita itu mencapai 1.150 ton per hari. Kemudian kalau di Malang? Kalau di Malang itu datanya terakhir kemarin ya hampir sekitar 750 ton per hari lah. 750 ton. Kalau di Bali tadi berapa? Di Bali itu Denpasar dan sekitarnya sekitar 790 ton per hari. Kemudian Jogja dan sekitarnya TPA Piungan itu sekitar 500 ton per hari. Saya kira ini potensi yang cukup besar, tetapi masyarakat kita dan juga stakeholder di wilayah atau di daerah masih memandang sampah ini sebagai masalah, sebagai berkah. Kita rubah bagaimana sampah menjadi berkah. Ya, bukan sebagai masalah, tetapi sebagai berkah. Potensinya cukup besar, saya kira dengan potret pengelolaan yang saya kira masih dengan paradigma kumpul, angkut, dan buang di Indonesia, saya kira ini perlu ada perubahan, dan perubahan ini memang membutuhkan effort yang cukup besar. Tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dari bawah. Saya kira perlu kita ubah paradigmanya ini dengan memilah dari sumbernya, kemudian memanfaatkan atau menggunakan kembali dan mengolahnya untuk sumber energi. Ini saya kira yang cukup penting kita garis bawahi, bahwasanya sampah ini sebetulnya memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi ketika digunakan sebagai sumber energi maupun untuk kepentingan lainnya, katakanlah untuk jadi 3M dong ya. Jadi pertama kumpul, angkut, buang. Sekarang diganti 3M. Memilah, memanfaatkan, mengolah. Iya. Nah, betul. 3M juga. Betul gitu, Man. Jadi saya kira potensi ekonomi sampah ini cukup besar tatkala kita mencermati dan juga mau mendalami di dalamnya, dan tentunya ini akan menjadi potensi ekonomi yang bisa menggerakkan ekonomi di bawah, utamanya masyarakat di bawah, pemulung kah atau pengepul, atau sekarang sudah muncul banyak bank-bank sampah. Jadi betul. Saya kira ini positif yang perlu dikembangkan, dan saya kira peran dari masyarakat luas, utamanya kaum wanita ya atau ibu-ibu untuk gender ini saya kira cukup baik untuk bisa kita galakkan peran dari ibu-ibu, utamanya ibu-ibu rumah tangga, karena ibu-ibu rumah tangga ini kan sebetulnya penghasil dari sampah dia, mulai dari memasak, kemudian membersihkan rumah, membersihkan halaman, dan sampah itu tentunya nanti akan dikumpulkan, kemudian diangkut, dan saat ini dikumpulkan di TPA hanya sebagai gunung sampah atau bukit-bukit sampah yang terjadi. Jadi kalau kita, wanita adalah pelaku pemilah sampah, termasuk penggerak sampah ini mau diapakan. Artinya wanita punya peran yang lebih besar gitu ya dibanding laki-laki kalau berkaitan dengan sampah, begitu? Ya, betul, saya kira betul. Jadi peran wanita saya kira cukup signifikan untuk bisa masukkan di dalam proses pengelolaan sampah ini, mulai dari sumber sampai dengan pengolahannya saya kira. Jadi gunung-gunung sampah yang ada di kota-kota besar ya, yang ada di TPA seperti TPA Supit Urang itu kan sudah menggunung. Kemudian juga kalau di Surabaya ada TPA Benowo, di Bali ada TPA Sarbagita, di Jogja ada TPA Piungan, itu sudah berbentuk gunung semua, itu gunung-gunung sampah. Sudah bentuk gunung-gunung sampah ya. Gunung sampah. Jadi yang terjadi ini kan gini, yang sering saya lihat di beberapa daerah itu kemudian menyediakan lahan
tempat untuk TPA ya. Lahannya luas gitu ya. Akhirnya kemudian sampah ditumpuk dan menggunung. Itu begitu ya Pak ya? Betul sekali. Memang harus ada penyediaan tempat sampah yang seperti itu. Ya, selama ini paradigmanya masih karena kumpul, angkut, dan buang, maka akhirnya di bagian hilir atau di bagian atau di TPA ini menjadi gunung atau menggunung. Nah, konsep inilah yang saya kira kita perlu benahi begitu supaya sampah yang tadinya hanya seonggoan gunung di TPA yang tidak bisa termanfaatkan dan bahkan menjadi sumber masalah bagi lingkungan, itu perlu kita ubah dengan tentunya melalui peran kita semua lah, dan tentunya saya kira konsultan di situ, tentunya konsultan teman-teman dari teknik lingkungan bisa berperan aktif di dalam menangani masalah tersebut. Oh iya, ya. Jadi peran serta masyarakat dan peran serta konsultan untuk membuat ide-ide kreatif tentang bagaimana ini pengelolaan sampah yang kemudian tidak harus kumpul angkut buang, tetapi ini bisa dipilah, dimanfaatkan dan diolah begitu. Dan kemudian akhirnya hari ini gitu ya, banyak sekali bank-bank sampah di masyarakat dan wanita punya peranan penting untuk melakukan pengolahan, begitu ya, kira-kira begitu Pak ya? Ya, betul. Nah, itu kan gini Pak, gerakan, jadi gerakan mengolah sampah atau gerakan bank sampah ini kan sebenarnya sudah lama dilaksanakan. Itu kan mungkin sudah lebih dari 10-15 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu. Nah, kira-kira seberapa efektif sih Pak gerakan bank sampah yang ada di masyarakat, konteksnya agar kemudian sampah-sampah ini lebih bermanfaat? Kok nampaknya gitu ya, nampaknya bank-bank sampah itu kalau sepanjang pengamatan saya di tiap kelurahan itu juga belum tentu ada, di tiap desa juga belum tentu ada. Kira-kira apa yang kurang dari soal bank sampah ini Pak? Ya, terkait sampah, saya kira memang punya peranan dalam mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Ya. Tetapi memang prosentase pengurangannya saya kira masih perlu ditingkatkan. Namun demikian hal-hal positif yang bisa diperoleh dari bank sampah itu saya kira juga cukup besar. Diantaranya adalah sarana edukatif terhadap masyarakat ya. Dan kedua, manfaat ekonomi yang bisa diperoleh dari keberadaan bank sampah tersebut. Jadi bank sampah saya kira jika dikelola dengan baik dan juga profesional, maka saya kira bisa cukup secara signifikan mengurangi volume sampah yang bisa diangkut ke TPA. Yang menjadi masalah, bank sampah ini selama ini dikelola dengan model istilahnya seperti orang kerja bakti begitu ya, voluntary gitu ya, atau sukarela gitu. Di situ memang sudah ada organisasinya yang terbentuk, tetapi saya kira belum dikelola secara profesional maupun komersial, sehingga prosentase penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA masih perlu ditingkatkan menurut saya, sehingga gunung-gunung sampah yang ada di TPA itu bisa dikurangi. Paling yang bisa dilihat itu kan pemilahan yang sampah plastik, baru kemudian yang bahan bakar bersih, besi atau kertas yang bisa dipilah kan begitu Pak, yang dimasukkan ke dalam bank sampah. Iya. Sementara betul. Sampah basah gitu kan. Sampah basah ya nyatanya juga terangkut dan juga menjadi itu tadi, gunung sampah itu tadi. Iya, ini juga pengaruh dari perilaku masyarakat ya di dalam membuang sampah maupun menghasilkan sampah. Jadi jenis makanan, kemudian jenis barang yang mereka beli dan lain sebagainya ini mempengaruhi karakteristik sampah yang dihasilkan.
Oke. Sehingga memang persentase sampah yang bisa dipilah di bank sampah memang sangat menjadi terbatas karena perilaku ini. Taruhlah katakanlah plastik ya, tidak semua jenis plastik ternyata bisa dipilah atau diambil ya di bank sampah karena jenis-jenis sampah plastik tertentu tidak memiliki nilai ekonomi. Jadi perlu diriset masyarakat yang mana kira-kira perilaku konsumsinya yang bagaimana gitu ya, sehingga bisa memunculkan bahwa nanti sampah yang dikeluarkan seperti ini dan model pemilahannya seperti ini, begitu ya Pak ya? Ya, dan saya kira pemilahan hanya salah satu cara saja. Pemilahan salah satu cara? Salah satu cara saja. Ada masih cara-cara yang lain, diantaranya adalah pemanfaatan. Jadi yang tidak memiliki nilai jual secara langsung, seperti botol minuman air mineral, saya kira itu punya nilai ekonomis langsung ya, bisa langsung dijual. Tetapi sampah plastik seperti kemasan makanan dan sebagainya itu kan nggak bisa dijual secara langsung. Saya kira itu bisa diolah dalam bentuk yang lain, seperti dibuat briket. Nah, kemudian briket ya, briket itu nanti bisa dipakai. Apa itu briket, Pak? Briket itu adalah sampah yang kita padatkan sehingga membentuk suatu bentuk katakanlah kotak atau mungkin bundar dan sebagainya yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif briket ini. Pengganti gas katakanlah begitu Pak ya? Ya, kalau di pedesaan bisa kita gunakan untuk pengganti kayu bakar. Kayu bakar, betul. Atau mungkin di industri-industri UKM seperti pabrik tahu di kampung-kampung, kemudian industri tempe itu kan membutuhkan bahan bakar yang cukup besar saya kira ya. Nah, itu bisa kita substitusi bahan bakarnya dengan menggunakan briket ini sehingga mereka tidak harus menggantungkan ke bahan bakar minyak maupun gas. Dan itu ini kok menarik ya. Jadi bisa diolah menjadi briket sebagai pengganti alternatif bahan bakar, di mana bahan bakar itu memang menjadi konsumsi yang cukup tinggi ya. Jadi salah satu sumber energi yang dibutuhkan untuk skala rumah tangga, skala usaha dan lain sebagainya ya. Nah, Ini tekniknya bagaimana Pak itu kan briket ini Pak? Jadi bahan baku briket itu ada berbagai macam. Betul. Yang umum itu dari biomas. Biomas itu adalah organik. Kalau sampah itu ya sampah daun, kemudian ranting kering dan lain sebagainya, itu kan biasanya tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Itu bisa kita briketkan. Dengan kita arangkan terlebih dahulu, kemudian arang yang tertangkap itu bisa kita campur dengan perekat dan kita press menjadi briket. Nah, briketnya nanti bisa dijual. Saya kira ini. Jadi ada alat cetaknya juga? Ada, alat cetak briket ada. Dan sebenarnya, sebentar, sampah-sampah yang bagaimana yang memenuhi karakter untuk dibuat briket? Ya, jadi sampah yang bisa digunakan untuk briket ini yang memiliki kadar air yang rendah ya tentunya ya, bukan kadar air yang tinggi. Seperti halnya kulit buah atau sisa nasi itu saya kira tidak bisa kita gunakan sebagai briket. Pertama adalah kadar airnya rendah. Kalau kemudian itu daunnya daun yang kering gitu ya? Ya, daun kering atau biasanya kalau penyapuan jalan itu kan ataupun penyapuan halaman itu jika kita kumpulkan komponen daun keringnya kan cukup tinggi apalagi di musim kemarau. Oh iya, daun rontok gitu ya? Betul. Itu potensi untuk bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku briket saya kira cukup besar. Dan tentunya peran bank sampah tentunya nanti bisa juga kita arahkan ke arah situ, tidak hanya dia mengumpulkan. Baik, jadi problem hari ini bank sampah hanya sebagai tempat pengepul ya. Ketika masyarakat memilah-memilah, biasanya yang kita dapatkan ya kertas sama plastik gitu kan, kemudian langsung mempunyai nilai ekonomi jual. Tetapi ini
sampah-sampah kering lainnya gitu ya bisa dimanfaatkan untuk briket kan gitu ya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah sudah ada bank sampah yang kemudian menerapkan seperti ini? Ya, ini saya kira perlu didorong. Oh, perlu didorong. Ternyata belum banyak ya, ada 1-2 mungkin Pak ya. Tapi kemudian perlu didorong agar kemudian bank sampah melakukan ini untuk memproduksi briket. Begitu ya? Betul, betul. Betul. Di mana bahan bakar briketnya adalah ya itu tadi sampah-sampah yang kadar airnya sangat rendah gitu. Kalau bisa kering sekalian kan begitu Pak ya? Ya, begitu. Nah, terus tekniknya gimana Pak ini, Pak? Jadi diarangkan model kita seperti orang zaman dulu kan biasa membuat arang gitu ya kalau orang di desa. Ini sama. Daun seperti membuat arang ya? Betul. Daun kering dan ranting ini kita arangkan. Berarti jadi, ada alat sendiri untuk membuat briket itu, Pak? Ada tungkunya. Jadi tungku untuk membuat arang gitu ya. Namanya apa, Pak? Namanya tungku. Ya, tungku juga. Tungku ya, betul. Untuk membuat arang, nanti setelah jadi arang tinggal dicampur dengan perekat. Perekatnya ini juga sederhana sekali. Dari mana? Dari apa bahan bakunya? Bahan bakunya dari tepung kanji aja seperti kita. Jadi sangat sederhana sekali dan kemudian dipres. Oh gitu, dan kemudian dipres ya? Kemudian dipres dan itu nilai kalori bakarnya cukup tinggi. Dari sampah organik itu bisa mencapai 4.000-an kalori per gram. Jika kita bandingkan dengan nilai kalori batu bara itu 6.300 kalori per gram. Jadi masih di bawahnya sedikit. Saya kira hal ini cukup menarik ketika kita di sisi lain kita bisa mengurangi sampah dan sisi lain kita bisa mendapatkan bahan bakar alternatif. Jadi tekniknya adalah dibuat arang, kemudian dikasih perekat, gitu ya, kemudian dipres, maka kemudian jadilah briket, gitu ya. Sehingga maka kemudian briket itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif itu tadi, gitu ya. Nah, terus kemudian apa ya namanya nanti gimana cara memakainya? Ya seperti dibuat dalam tungku itu Pak ya? Ya, seperti kita orang membuat atau membakar sate dan sebagainya seperti nah, itu. Terus gimana ini? Apa juga tidak menimbulkan pencemaran yang lain? Nanti asapnya juga mengepul atau bagaimana Pak? Ya, kalau briket biomas saya kira karakternya hampir sama dengan arang. Oh, karakternya sama dengan arang ya? Jadi tukang sate ini bisa tidak lagi menggunakan arang, tetapi tukang sate bisa menggunakan briket. Ya, menarik sekali ya. Jadi untuk bahan dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Persoalannya adalah, Pak, adakah regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat bahan bakar alternatif seperti briket ini, dan kemudian seberapa masif untuk kemudian disosialisasikan atau kemudian dimanfaatkan? Kalau terkait regulasi ini saat ini yang diatur hanya nilai kalornya dan untuk parameter-parameter yang lain seperti kadar air. Jadi kadar air dan juga nilai kalor ini merupakan parameter-parameter yang diatur di dalam regulasi untuk menetapkan mutu standar dari briket. Sementara untuk penggunaannya saya kira bisa digunakan secara masif di dalam berbagai hal, tidak ada batasannya. Kecuali briket itu atau bahannya atau bahan bakar itu dari plastik. Saya kira ini yang perlu diwaspadai. Kalau briket atau bahan bakarnya atau sampahnya ini didominasi plastik, maka kita tidak bisa merekomendasikan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan UKM, yang mana UKM ini kan sifatnya biasanya home industry. Yeah. Nah, home industry ini kan kegiatannya berada di lingkungan perumahan atau pemukiman. Nah, ini saya kira dampak yang ditimbulkan nanti bisa membahayakan lingkungan sekitar, karena ketika plastik ini dibakar maka akan menimbulkan namanya dioksin. Nah, untuk pemanfaatan plastik dan lain sebagainya ini nanti ada teknologinya sendiri gitu Bang. Jadi harus kita pisahkan dengan
sampah organik. Yang plastik ini pemanfaatannya nanti di PLTSA biasanya. Sampah plastik. PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, yang saat ini PLTSA, jadi tenaga sampah. Tenaga sampah. Ini saat ini sudah sedang digalakkan. Ada sekitar 5 kota yang menjadi pilot project. Jadi proyeknya ini sudah jalan ya? Sudah jalan, dan Surabaya ini merupakan satu-satunya kota yang sudah memiliki PLTSA. Kemarin saya lihat waktu itu masih wali kotanya masih Bu Risma ya? Pada saat pembangunan. Pada saat pembangunan. Pada saat pembangunan Bu Risma, terus kemudian yang wali kota yang sekarang itu kemarin kayaknya diresmikan sama Jokowi kalau nggak salah. Betul, oke. Jadi pembangkit listrik tenaga sampah yang kemudian digunakan memang untuk energi kelistrikan, kan begitu ya? Ya, itu nilai kalorinya cukup tinggi. Plastik itu mencapai 6.000 kalori per gram, jadi sudah hampir menyamai batu bara. Jadi karakter untuk sampah plastik itu bisa digunakan untuk PLTS itu ya. Terus kemudian kalau yang non plastik bisa digunakan untuk briket, begitu Pak ya? Ya, kalau briket bisa untuk masyarakat umum karena dia lebih aman, sifatnya seperti tabung biasa. Jadi tidak melakukan pencemaran lingkungan gitu ya? Sementara untuk sampah plastik bisa digunakan untuk PLTSA, kemudian sampah basah yang tadi saya sebutkan seperti sisa makanan, kulit buah dan lain sebagainya itu bisa dikomposkan. Nah, sekarang Pak Wi, saya mau tanya bahwa kemudian pemerintah ini sebenarnya sudah ada contoh. Satu, ya, sampah dijadikan pembangkit tenaga listrik. Yang kemudian kedua, sampah ini dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Kira-kira pemerintah daerah yang lain itu yang perlu dipersiapkan apa Pak kalau kemudian mengambil atau melaksanakan program ini? Jadi gini, gitu Mang. Memang mengelola sampah itu tidak bisa sepotong-sepotong ya, harus kompleks dari hulu sampai dengan hilir. Oleh karena itu pemerintah kabupaten kota saya kira harus punya strategi khusus di dalam pengelolaan sampah itu, dan oleh karena itu setiap kabupaten kota harus memiliki semacam rencana induk dalam pengelolaan sampah. Jadi satu, pemerintah daerah harus punya rencana induk pengelolaan sampah. Oke, yang pertama. Nah, kemudian rencana-rencana strategis yang dituangkan dalam rencana induk tersebut saya kira perlu disusun secara komprehensif sehingga permasalahan dari hulu sampai dengan ke hilir terkait pengelolaan sampah itu bisa diselesaikan. Berarti harus ada rencana aksi, terus kemudian harus melakukan kajian AMDAL, kajian UKL, UPL, dan lain sebagainya. Itu memang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah gitu Pak ya? Ya, kalau sudah masuk ke UKL, AMDAL itu sudah masuk ke skala proyek nanti. Ya, skala proyek. Iya, memang ini harus bisa menjadi proyek untuk kemudian menyelesaikan masalah besar. Memang harus jadi proyek. Kalau kemudian tidak menjadi proyek, ya nanti mengandalkan peran serta masyarakat saja itu tidak cukup karena memang anggarannya tidak cukup. Oleh karena itu yang bisa dilakukan apa? Mungkin konsultan ini yang perlu didorong apa? Yang perlu didorong apa? Jadi begini, saya kira peluang konsultan untuk bisa berkiprah di dalam pengelolaan persampahan, utamanya sampah kota, saya kira cukup besar. Jadi saat ini regulasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu mengamanatkan salah satu upaya untuk mengelola sampah ini bisa melibatkan investor gitu ya. Oke. Badan usaha. Nah, pada saat pemerintah akan melibatkan badan usaha atau investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri, maka perlu ada semacam studi kelayakan. Disinilah saya kira peran konsultan bisa masuk, gitu, Mas.
penyiapan studi kelayakan di dalam rangka penyiapan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu ini menjadi peluang tersendiri bagi teman-teman konsultan, utamanya teman-teman konsultan yang ada di Inkindo ya, karena kan kita gabung di dalam Inkindo. Nah, saya kira peluang ini harus bisa ditangkap oleh teman-teman untuk bisa berkiprah di situ, untuk menyiapkan dokumen-dokumen terkait perencanaannya, kemudian terkait studi kelayakannya maupun dokumen lingkungannya. Karena setiap proyek-proyek di bidang persampahan itu harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan untuk dalam rangka upaya menanggulangi dampak yang akan terjadi dari kegiatan infrastruktur dari pengolahan sampah terpadu ini. Baik, jadi strateginya menggunakan KPBU ya, jadi konsep kerjasama badan usaha yang kemudian juga melibatkan investor gitu ya. Jadi public privat personal partnership kan gitu ya. Jadi P4 gitu ya, kita bisa memakai itu, di mana satu, peran pemerintah adalah mempersiapkan regulasi-regulasi gitu ya, baik yang berkaitan dengan anggaran maupun tempat. Peran serta konsultan adalah mempersiapkan untuk membantu menyusun master plan, menyusun studi kelayakan ya, jadi studi lingkungan dan lain sebagainya ya. Sampai kalau kemudian bicara soal pengolahan ya UKL, UPL dan lain sebagainya. Sampai kalau kemudian memang harus ada tempat yang harus digunakan untuk proyek pengolahan sampah ya, tentu ada proyek-proyek konstruksi yang dimana ada DED dan lain sebagainya. Ya. Itu konsultan membantu mempersiapkan itu semuanya, Pak ya? Betul, betul. Oke. Nah, investor apa yang kemudian bisa dilakukan kalau investornya? Kalau investor ya menyiapkan pendanaannya ya. Oke, menyalakan pendanaan. Ya, pemerintah mempersiapkan regulasinya, konsultan mempersiapkan studi dokumen pendukung, kemudian investor menyiapkan pendanaan. Nah, sistemnya ini nanti bagaimana? Sistemnya bisa kerjasama pemerintah dengan badan usaha tadi ya, atau KPBU, sehingga nanti pemerintah akan menunjuk penanggung jawab pelaksana kegiatannya atau PJPK yang akan bekerja sama nanti dengan badan usaha atau investornya. Tentunya badan usaha nanti akan membentuk semacam operator gitu ya, dan operator inilah nanti yang akan menjalankan usaha di dalam pengelolaan sampah ini. Jadi pengelolaan sampah itu sudah masuk dalam kategori usaha atau bisnis gitu, karena akan menghasilkan revenue di dalamnya. Dan saya kira revenue-nya cukup menjanjikan gitu ya, dan cukup menggiurkan untuk proses pengelolaan sampah secara terpadu ini. Bisa kita bayangkan ketika TPA sampah yang seperti gunung itu sebetulnya di dalamnya adalah emas gitu ya. Kenapa? Karena ketika TPA itu kita gali, kita remining istilahnya, ditambang ulang gitu, itu ketika dipilah-pilah lagi, sampahnya itu plastiknya masih 60% kurang lebih. 60% ya sampah itu, plastiknya ya? Plastik 60% itu dari 1 ton sampah, maka 600 kg-nya adalah plastik, dan itu bisa digunakan sebagai bahan bakar di PLTSA-nya. Kemudian sisa dari sampah yang kita remining tadi itu berupa kompos. Dan komposnya itu bisa dijual. Jadi setelah diolah menjadi melalui PLTSA itu tadi kemudian jadi kompos lagi. Jadi PLTSA tadi, pembangkit listrik tenaga sampahnya, itu kan kita bangun di dekatnya TPA. Oh iya. Bahan bakarnya kita ambil dari TPA yang menggunung tadi yang kita mining. Di mining. Nah, dari penambangan TPA itu kan kita dapatkan setiap ton sampah yang kita tambang itu kan sekitar 600 kg-nya kan plastik. Plastiknya kan dibakar di 60%-nya plastik yang kemudian dibakar untuk PLTSA.
sisanya adalah kompos. Sisanya adalah kompos. Oh, sisanya adalah kompos, gitu ya. Kompos itu bisa kita jual. Nah, itu bisa dijual. Tapi ketika sudah masuk ke PLTSA itu tadi sudah hilang, sudah. Ketika dibakar, yang namanya proses pembakaran itu tidak bisa 100% sempurna. Ya pasti ada sisa pembakaran. Sampah juga. Sisa pembakarannya itu berupa as atau abu. Dan abunya ini, Mas Isa, abu dari sisa pembakaran itu bisa dijual ke pabrik semen. Oh, luar biasa. Intinya tidak ada yang membuang sama sekali dari sampah ini. Iya. Ini nilai ekonomisnya luar biasa ya, bahwa kemudian sampah yang kemudian menggunung ya di mining menjadi masuk ke dalam PLTSA itu ada dua. Satu, 60%-nya menjadi bahan bakar untuk PLTSA itu tadi. Yang kedua adalah kompos yang ketika masuk jadi pembangkit listrik tadi jadi abunya menjadi bahan semen. Bisa dijual ke pabrik semen. Jadi bisa dijual ke pabrik semen. Ini luar biasa. Jadi semuanya bernilai ekonomi. Dihasilkan dijual ke PLN. Coba bayangkan. Iya. Menarik, luar biasa. Baik. Jadi peran serta pemerintah mempersiapkan regulasi, mempersiapkan tempat dan lain sebagainya, konsultan kemudian membantu menyusun dokumen lingkungan, terus kemudian investor kemudian mempersiapkan dana untuk melakukan pengelolaan. Nah, peran serta masyarakatnya di mana nih, Pak? Jadi peran serta masyarakat tadi seperti untuk bisa ambil bagian. Ayo. Seperti yang sudah kita bicarakan di depan, mulai dari sumber sampai dengan mungkin di pemilahan tadi, bisa berkiprah di bank sampah, bisa berkiprah di dalam pembuatan briket, yang briketnya bisa dijual ke UKM pabrik tahu, pabrik tempe dan sebagainya. Itu saya kira masyarakat bisa berkiprah di situ, gitu, Mang. Jadi baik. Jadi pada saat proses pemilahan gitu ya, bahwa masyarakat juga bisa mengambil sisa atau kemudian bagian dari sampah-sampah yang bisa digunakan itu tadi seperti sampah daun kering gitu ya, atau yang kemudian non plastik akan bisa digunakan untuk digunakan untuk itu tadi briket gitu kan. Sampah yang lainnya akan bisa digunakan untuk kompos, tentu kemudian bernilai ekonomis ya yang tinggi, kira-kira begitu ya Pak ya. Ya, jadi masyarakat pun mendapatkan manfaat ekonomi. Gitu. Nah, masyarakat untuk pemanfaat itu menjadi menggunakan itu secara jauh lebih ekonomis Pak ya, hitung-hitungannya Pak ya. Baik. Luar biasa sebenarnya kalau kita mau bicara soal sampah ini bisa bisa panjang gitu kan, karena lingkungan sampah itu salah satu bagian dari masalah, mestinya kita rubah menjadi berkah. Jadi kali ini saudara, bagaimana sampah yang bermasalah jadi berkah, dan bagaimana gitu ya tentang teknik pengelolaannya, semuanya sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Edi Wiono ya, yang sekaligus memang pakarnya sampah, saya bilang begitu ya, pakar sampah di Jawa Timur ini. Luar biasa, terima kasih Pak Edi Wiono. Lain kesempatan nanti kita juga akan memperdalami ini lagi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa selama ini sampah itu kumpul, angkut, buang gitu ya, harus dirubah menjadi 3M, memilah, memanfaatkan, dan kemudian mengolah. Dan kemudian masyarakat itu perannya cukup besar, utamanya adalah ibu-ibu, kaum wanita gitu ya. Jadi ada partisipasi gender di sini yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan sebagai bank sampah. Jadi bisa untuk yang komposnya, bisa juga untuk briketnya. Nah tadi menarik untuk briket ya, bahwa kemudian briket menjadi bahan bakar alternatif, bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk usaha-usaha UMKM atau kemudian industri rumah tangga, atau mungkin untuk keperluan rumah tangga lainnya.
Di sisi lain ternyata kalau kita mau bicara sampah, ini bisa masuk ke ranah industrialisasi sampah, ya seperti itu. Pemerintah bisa membuat ini sebagai sebuah KPBU ya, seperti kerjasama badan usaha, di mana bisa melibatkan investor, konsultan, melibatkan pemerintah sendiri. Maksudnya adalah melibatkan peran serta masyarakat untuk mengolah menjadi sebuah badan usaha. Ini menjadi badan usaha. Contoh misalnya di Surabaya sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah harian gitu ya, PLTSH itu. Itu menarik luar biasa. Saya kira ini bisa kemudian dilakukan di banyak kota dan informasinya adalah ada di daerah ya, 5 proyek. Bahwa kemudian sampah sekali lagi bisa diolah dalam konteks apa itu namanya, yang sampah plastiknya bisa digunakan masuk ke PLTSH, abunya bisa digunakan untuk keperluan semen, industri semen, misalnya seperti itu. Nah, sisi lain bisa digunakan untuk kompos. Kira-kira itu begitu, saudara, bincang-bincang konsultan kreatif ya, yang bisa kita lakukan kali ini. Mungkin Pak Edi punya closing statement untuk menyampaikan ini, ajakan ke masyarakat atau bagaimana? Monggo. Baik, terima kasih Ki Demang. Jadi kepada masyarakat, utamanya di perkotaan, mari kita merubah paradigma cara pandang kita terhadap sampah, yang mana sampah yang selama ini kita anggap sebagai masalah, itu mari kita ubah sebagai sampah ini sebagai berkah yang bisa mendapatkan nilai ekonomi bagi kita semua. Dan oleh karena itu kita harus bersatu padu, bergandengan tangan untuk mengelola lingkungan, utamanya mengelola sampah ini sehingga tidak menjadi sumber masalah tetapi menjadi sumber berkah bagi kita semua. Mungkin itu Demang. Baik, terima kasih. Jadi closing statement-nya adalah bagaimana sampah itu tidak lagi menjadi sumber masalah tetapi sampah menjadi sumber berkah. Terima kasih bersama dengan kami Bapak Edi Wiono. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lain kesempatan kita akan bincang-bincang lagi dalam acara Bincang Konstruktif, bincang-bincangnya konsultan kreatif pada tema yang berbeda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.